Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Janati Oktawiadini dengan NIM 130862005 dengan kedua rekan saya Reva Ahmadiyah dengan NIM 130862051 dan Putri Novita Parmadi 130862036 izin memaparkan mengenai materi daun. Berikut ini adalah beberapa topik yang akan saya dan teman-teman saya bahas. Pertama, kami akan membahas mengenai pengertian daun, lalu fungsi daun, ciri-ciri daun, bagian-bagian daun, anatomi daun, dan morfologi daun. Pertama, saya ingin menjelaskan mengenai pengertian daun. Menurut penuturan dari Suryaningsih tahun 2004, daun merupakan organ utama tanaman yang bertugas sebagai tempat penyerapan dan mengubah energi cahaya matahari melalui proses fotosintesis, yang hasil fotosintesis digunakan sebagai makanan yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Lalu, menurut Sumardi pada tahun 2010, beliau juga mengungkapkan bahwa daun merupakan organ pokok pada tubuh tumbuhan. Pada umumnya berbentuk pipi bilateral, berwarna hijau, dan merupakan tempat utama terjadinya fotosintesis. Berkaitan dengan itu, daun memiliki struktur mulut daun yang berguna untuk pertukaran gas O2 dan CO2 dan uap air dari daun ke alam sekitar dan sebaliknya. Yang kedua, mengenai fungsi daun. Beberapa fungsi dari daun pada tumbuhan antara lain sebagai tempat terjadinya fotosintesis, sebagai organ pernapasan atau respirasi pada tumbuhan, sebagai tempat terjadinya transpirasi, sebagai tempat terjadinya gutasi, dan sebagai alat reproduksi vegetatif. Daun sebagai tempat terjadi fotosintesis, pada tumbuhan, organ utama tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Namun, secara umum, semua sel yang memiliki kloroplas berpotensi untuk melangsungkan reaksi ini. Di organel inilah tempat berlangsungnya fotosintesis, tepatnya pada bagian stroma. Hasil fotosintesis disebut fotosintat, biasanya dikirim ke jaringan-jaringan terdekat terlebih dahulu. Tumbuhan menangkap cahaya menggunakan pigmen yang disebut klorofil. Pigmen inilah yang memberi warna hijau pada tumbuhan. Klorofil terdapat dalam organel yang disebut kloroplas. Klorofil menyerap cahaya yang akan digunakan dalam fotosintesis. Meskipun seluruh bagian tubuh tumbuhan yang berwarna hijau mengandung kloroflas, namun sebagian besar energi dihasilkan di daun. Di dalam daun terdapat lapisan sel yang disebut mesofil, yang mengandung 0,5 juta kloroplas setiap milimeter perseginya. Cahaya akan melewati lapisan epidermis tanpa warna dan yang transparan, menuju mesofil, tempat terjadinya sebagian besar proses fotosintesis. Permukaan daun biasanya dilapisi oleh kutikula dari lilin yang bersifat anti air untuk mencegah terjadinya penyerapan sinar matahari ataupun penguapan air yang berlebihan. Yang kedua, sebagai organ pernapasan respirasi pada tumbuhan. Pada daun terdapat organ stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi atau pernapasan pada tumbuhan. Fungsi utama stomata adalah sebagai tempat pertukaran gas seperti karbon dioksida yang diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Stomata dinamai demikian karena memungkinkan pertukaran gas antara atmosfer dan bagian dalam daun yang merupakan fungsi stomata. Ukuran dan bentuk stomata bervariasi di berbagai tanaman. Struktur stomata terdiri dari sel epidermis berbentuk ginjal dengan lubang di pusat yang dikenal sebagai pori. Berikut ini adalah gambar dari stomata pada daun. Selanjutnya, sebagai tempat terjadinya transpirasi. Transpirasi adalah proses kehilangan air dari tubuh tumbuhan dalam bentuk uap air. Daun memegang kendali dan berperan penting atas berlangsungnya proses transpirasi pada tumbuhan. Besar kecilnya laju transpirasi secara tidak langsung ditentukan oleh energi panas matahari melalui membuka dan menutupnya pori-pori pada daun tersebut. Menurut penuturan Asdak pada tahun 1995, banyaknya jumlah daun maka makin banyak jumlah stomata, sehingga makin besar transpirasinya. Transpirasi dapat diartikan sebagai proses kehilangan air dalam bentuk uap air dalam bentuk uap dari jaringan tumbuhan melalui stomata. Banyaknya jumlah stomata, maka tanaman mampu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Distribusi stomata sangat berhubungan dengan kecepatan dan intensitas transpirasi pada daun, yaitu misalnya letak satu sama lain dengan jarak tertentu dalam batas tertentu, maka makin banyak porinya, makin cepat penguapan. Jika lubang-lubang itu terlalu berdekatan,
maka penguapan dari lubang yang satu akan menghambat penguapan lubang dekatnya, menurut penuturan Haryanti pada tahun 2010. Peningkatan jumlah stomata sangat membantu dalam hal penyerapan karbon dioksida untuk fotosintesis. Menurut penuturan Asbat dan lain-lain pada tahun 2009, Alam Andini 2011. Berikut ini adalah mekanisme terjadinya transpirasi pada tumbuhan. Proses tumbuhan kehilangan air dalam bentuk uap air melalui stomata pada tumbuhan. Jadi pertama, air ini diserap oleh akar, lalu air mengalir melalui tumbuhan, dan air berevaporasi melalui permukaan daun. Selanjutnya, daun sebagai tempat terjadinya gutasi. Nah, gutasi ini adalah proses pelepasan air dalam bentuk cair dari jaringan daun. Pengeluaran air melalui proses gutasi terjadi akibat adanya tekanan positif akar. Meskipun ketika laju transpirasi rendah, akar terus menyerap air dan mineral sehingga air yang masuk ke jaringan lebih banyak daripada yang dilepaskan keluar. Bila transpirasi terjadi pada stomata, maka gutasi terjadi pada struktur khusus bernama hidatoda. Hidatoda seringkali disebut sebagai stomata air. Nah, hidatoda ini terletak di ujung dan sepanjang tepi daun. Oleh karena itulah, titik-titik air akan terlihat di ujung dan tepi daun. Nah, gutasi ini paling banyak terjadi pada tumbuhan air, herba, dan rumput-rumputan. Berikut ini merupakan gambar proses gutasi. Yang terakhir adalah daun sebagai alat reproduksi vegetatif. Nah, pertumbuhan vegetatif adalah pertambahan volume, jumlah, bentuk, dan ukuran organ-organ vegetatif seperti daun, batang, dan akar yang dimulai dari terbentuknya daun pada proses perkecambahan hingga awal terbentuknya organ generatif. Baik, sekian saja dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada ciri-ciri daun. Yang pertama itu adalah bentuk helai daun sangat beragam, namun biasanya berupa helaian, bisa tipis ataupun tebal. Lalu ada warna hijau pada daun, memiliki klorofil, memiliki stomata, dan daun ini sebagai tempat fotosintesis. Materi selanjutnya yaitu mengenai bagian daun. Bagian daun yang pertama ada upi atau pelepah daun atau biasa disebut juga dengan vagina. Bagian daun ini melekat atau memeluk batang. Fungsinya yang pertama sebagai pelindung kuncup muda seperti terdapat pada tebu. Yang kedua menguatkan batang tanaman. Upi juga sering membungkus batang, sebagai contohnya pisang. Bagian daun yang kedua ada tangkai daun atau petiolus. Bagian daun ini mendukung helaian dan bertugas menempatkan helaian daun untuk mendapatkan cahaya matahari. Umumnya berbentuk silinder. Bentuk tangkai daun itu bermacam-macam. Ada yang berbentuk bulat dan berongga, pipih dan tepinya melebar, bersegi, dan setengah lingkaran. Selanjutnya, bagian daun yang ketiga ada helaian daun atau lamina. Bentuk dan ukuran helaian daun ini bermacam-macam, tergantung jenis tumbuhannya. Sifat dari helaian daun yang perlu diketahui, yang pertama ada bangunan daun, ujung daun, pangkal daun, susunan tulang daun, tepi daun, daging daun, dan permukaan daun, warna daun, serta aroma. Anatomi daun. Terdapat 3 struktur jaringan penyusun diri daun, diantaranya ada jaringan epidermis, jaringan mesofil, dan jaringan pengangkut. Di sini terlihat pada gambar, di mana paling atas itu adalah lapisan kutikula, lalu di bawahnya ada epidermis atas, lalu ada jaringan mesofil yang terdiri dari jaringan tiang dan jaringan bunga karang, lalu di bawahnya ada epidermis bawah. Di setiap epidermis terdapat yang namanya stomata. Jaringan epidermis. Epidermis berupa satu sel lapis sel yang dindingnya mengalami penebalan dari zat putin atau kutikula atau kadang dari lignin. Pada epidermis terdapat stomata atau mulut daun yang diapit oleh 2 sel penutup. Stomata ada yang terletak di permukaan atas saja, misalnya pada tumbuhan yang daunnya terapung pada daun teratai, ada juga di permukaan bawah saja, dan ada pula yang terdapat di kedua permukaan daun baik atas maupun di bawah. Tanaman ficus mempunyai epidermis yang tersusun atas 2 lapis sel. Alat-alat tambahan yang terdapat di antara epidermis daun antara lain adalah trikoma atau rambut dan sel kitas. Epidermis daun dari tumbuhan yang berbeda beragam dalam hal jumlah lapisan, bentuk, struktur, susunan stomata, penampilan, dan susunan trikoma, serta adanya sel khusus.
Struktur dalamnya biasanya berbentuk pipih. Daun memiliki dua jenis jaringan epidermis, yaitu permukaan atas daun yang disebut dengan permukaan adaksial dan permukaan bawah daun yang disebut dengan permukaan abaksial. Pada lapisan ini tidak ada ruang antar sel. Di antara sel epidermis terdapat sel penjaga yang membentuk stomata. Struktur stomata yang dapat membuka dan menutup ini berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran gas dan air. Sifat terpenting pada jaringan daun ini adalah susunan selnya yang kompak dan adanya kutikula serta stomata. Jaringan mesofil. Mesofil merupakan lapisan jaringan dasar yang terletak antara epidermis atas dan epidermis bawah dan di antara berkas pengangkut. Mesofil dapat tersusun atas parenkim yang relatif homogen atau berdiferensiasi menjadi parenkim palisade dan parenkim spons. Sesuai dengan fungsinya, parenkim mesofil merupakan daerah fotosintesis utama karena mengandung kloroplas. Parenkim palisade merupakan sel-sel yang bentuknya silindris, tersusun rapat berjajar seperti pagar. Parenkim palisade umumnya dijumpai pada lapisan atas daun, menempati sampai setengah hingga 2/3 mesofil, tetapi dapat pula dijumpai pada kedua sisi permukaan daun. Jumlah lapisan sel palisade dapat satu lapis maupun lebih. Mesofil terdiri atas jaringan parenkim yang terdapat di sebelah dalam epidermis. Mesofil mengalami diferensiasi membentuk jaringan fotosintetik yang berisi kloroplas. Pada kebanyakan tumbuhan, terdapat dua jenis parenkim dalam mesofil, yaitu parenkim palisade dan parenkim spons. Parenkim palisade. Sel parenkim palisade memanjang dan pada penampang melintangnya tampak berbentuk batang yang tersusun dalam deretan. Pada tumbuhan tertentu, sel palisade berbeda bentuknya. Pada lilium, terdapat lobus besar pada sel palisade dan tampak bercabang. Sel palisade terdapat di bawah epidermis unilateral atas lapis atau multilateral berlapis banyak. Seringkali terdapat hipodermis di antara epidermis dan jaringan palisade. Sel parenkim palisade tersusun atas satu atau lebih lapisan. Apabila tersusun lebih dari satu lapisan, panjang sel pada tiap lapisan atau sama, atau malah semakin ke tengah semakin pendek. Jaringan palisade biasanya terdapat pada permukaan abaksial daun. Meskipun jaringan palisade tampak lebih rapat, sisi panjang selnya saling terpisah sehingga udara dalam ruang antar sel tetap mencapai sisi panjang. Kloroplas pada sitoplasma melekat di tepi dinding sel itu. Hal tersebut mengakibatkan proses fotosintesis dapat berlangsung efisien. Parenkim spons. Jaringan spons terdiri dari sel bercabang yang tak beratur bentuknya. Bentuk sel parenkim spons dapat berbentuk bermacam-macam. Kekhususan adanya lobus atau rongga yang terdapat antara sel satu dan sel lainnya, membedakan antara sel parenkim palisade dengan parenkim spons tidaklah selalu mudah, khususnya apabila parenkim palisade terdiri atas beberapa lapisan. Alasannya ini adalah apabila palisade terdiri atas beberapa lapisan, biasanya lapisan paling dalam sangat mirip dengan parenkim spons yang ada di dekatnya. Jaringan pengangkut. Berkas pengangkut ini biasanya terbagi menjadi dua jenis, yaitu filem dan floem. Sel berkas pengangkut ini berdinding tipis untuk memudahkan terjadinya transport antar sel, mungkin memiliki kloroplas seperti mesofil. Seringkali terdapat juga adanya kristal. Kebanyakan daun dikotil, parenkim berkas pengangkut memperluas ke arah epidermis pada satu atau kedua sisi daun. Sel yang mencapai arah epidermis ini berfungsi dalam pengangkutan pada daun. Bukan hanya pada daun dikotil saja memiliki berkas pengangkut, akan tetapi berkas pengangkut juga ditemukan dalam daun monokotil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai morfologi daun, dimulai dari tepi daun atau margofoli. Secara umum, tepi daun ini dibedakan menjadi dua, ada rata dan bertoreh. Rata atau integer ini misalnya pada daun nangka, sedangkan yang bertoreh atau dipisus misalnya pada daun mangga. Selanjutnya ada ujung daun atau apex poli. Ujung daun ini bentuknya itu bermacam-macam, ada yang runcing atau akutus misalnya pada daun oleander,
Ada yang meruncing acuminatus misalnya pada daun sirsak, ada yang rompang atau truncatus misalnya pada jambu monyet, ada juga yang tumpul obtusus misalnya pada daun sawo kecik, ada juga yang membulat rotundatus misalnya pada teratai, dan ada juga yang terbelah retusus misalnya pada bayam, serta ada yang berduri mucronatus misalnya pada nanas seberang. Selanjutnya ada pangkal daun atau basis poli. Yang pertama ada tepi daun bagian bawah yang terpisah oleh pangkal ibu tulang. Ada yang runcing acutus, meruncing acuminatus, tumpul obtusus, membulat rotundatus, rompang truncatus, serta berlekuk emarginatus. Dan ada juga pangkal tulang daun. Nah, pangkal tulang daun ini dibedakan menjadi ada tepi daun bagian bawah yang bertemu dan berlekatan. Selanjutnya ada pertemuan tepi daun pada pangkal pada sisi yang sama, dan ada pertemuan tepi daun pada sisi seberang yang berlawanan. Selanjutnya yaitu ada susunan tulang-tulang daun. Nah, pada tumbuhan, tulang daun ini berfungsi yang pertama, memberi kekuatan pada daun dan sebagai jalan untuk mengangkut zat-zat. Tulang-tulang daun menurut besar kecilnya dibedakan yang pertama, ada ibu tulang atau kosta, yaitu terusan tangkai daun dan terdapat di tengah-tengah membujur dan membelah daun. Dan ada juga tulang-tulang cabang atau nervus lateralis, ada cabang tingkat 1 dan cabang tingkat 2. Dan ada urat-urat daun atau vena. Nah, berdasarkan susunan tulang daun, daun ini dibedakan menjadi 4. Ada menyirip atau veninerpis, seperti ditemukan pada daun mangga. Ada juga yang menjari valminerpis seperti ditemukan pada daun kapas, dan ada yang melengkung carvinerpis misalnya pada daun genjer, dan ada yang sejajar rectinerpis misalnya pada daun jagung. Selanjutnya yaitu ada daging daun atau intervenium. Daging daun merupakan bagian daun yang terdapat di antara tulang-tulang dan urat-urat daun, tempat terjadinya fotosintesis. Berdasarkan tebal tipis helaian, daun ini dibedakan menjadi yang pertama ada tipis seperti selabut, membranisius, contohnya pada paku selaput. Selanjutnya ada seperti kertas atau paparesius, misalnya pada pisang. Terus ada tipis lunak, misalnya pada selada. Terus ada yang juga seperti kulit atau coriaceus misalnya pada nyamplung. Ada juga yang seperti perkamen atau perkamentius misalnya pada kelapa, dan ada yang berdaging atau carnosus misalnya pada aloe vera. Selanjutnya ada warna daun. Jadi warna daun ini umumnya hijau, tetapi ada juga yang berwarna merah, hijau, dan kekuningan. Yang berwarna merah itu seperti pada daun buntut bajing. Yang berwarna hijau, ada juga yang berwarna hijau bercampur merah seperti daun puring. Ada yang hijau tua seperti daun nyamplung. Ada juga yang hijau kuningan seperti daun guni. Nah, pada jenis tanaman tertentu, warna daun juga ditentukan oleh kandungan unsur hara dan sinar matahari. Selanjutnya ada bangun daun. Menurut berdasarkan bagian yang terlebar berada di tengah-tengah helaian daun, ada bulat orbicularis misalnya pada teratai besar. Ada juga yang bangunnya perisai atau peltatus misalnya pada jarak. Ada juga bangun jorong atau oparis misalnya pada nyamplung. Ada bangun memanjat atau oblongus misalnya pada srikaya, dan ada bangun lanset atau lanceolatus misalnya pada oleander. Bangun daun berdasarkan bagian yang terlebar berada di bawah tengah-tengah helaian daun dibedakan menjadi 2. Ada pangkal daunnya tidak bertoreh dan pangkal daun bertoreh atau berlekuk. Berdasarkan pangkal daun tidak bertoreh yaitu ada bulat telur atau opatus misalnya pada kembang sepatu. Ada segitiga triangularis misalnya pada bunga pukul 4. Ada juga delta atau deltoides yaitu pada air mata pengantin. Ada juga yang bangun daun belah ketupat atau rhomboides misalnya pada bengkuang. Nah, sedangkan berdasarkan pangkal daun bertorehnya itu ada yang
bangun jantung atau chordatus misalnya pada waru, ada bangun ginjal atau krinjal atau reniformis misalnya pada kaki kuda, ada anak panah atau sagittatus misalnya pada enceng, ada juga yang bangun daun tombak atau hastatus misalnya pada wewehan, dan ada yang bertelinga auriculatus misalnya pada tempuyung. Selanjutnya ada bangun daun. Berdasarkan bagian yang terlebar terdapat di atas tengah-tengah helaian daun. Yang pertama ada bulat telur sungsang atau obocatus misalnya pada sawo keci. Ada jantung sungsang obochordatus misalnya pada semanggi gunung. Ada segitiga terbalik atau segitiga terbalik misalnya pada semanggi. Ada juga yang bangun daun sudip atau stapel atau solet atau spatulatus misalnya pada tapak liman. Selanjutnya ada bangun daun berdasarkan tidak ada bagian yang terlebar, helaian daun dari pangkal sampai ujung sama lebar. Yang pertama ada garis linearis, yaitu bermacam-macam rumput. Terus ada juga yang bangun daun pita atau ligulatus, misalnya pada jagung. Ada juga bangun daun pedang esipormis, misalnya pada nanas. Ada bangun daun paku atau dabus atau subulatus, misalnya pada Auracaria kunihami. Terus ada juga bangun jarum atau Akerosus. Berikut adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.